Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Akhirnya Kang Mas, seperti yang sudah kita share ke sampean semuanya. Ini adalah pembalap yang berbeda. Veda Ega Pratama dari Gunung Kidul kembali membuat kita terkejut, Mas. Kita bengong, Mas. Kita betul-betul nggak menyangka bahwa finally Veda Ega bisa goncang kota Amerika. Cak, ini adalah pembalap yang baru saja merasakan kota Amerika. Ini adalah sirkuit yang betul-betul tricky, technical. Bahkan teman-teman sama tahu sendiri kan, sekelas Marc Marquez saja yang sudah betul-betul king of the king di kota Amerika, kemarin juga sempat crash pada tikungan 10 gara-gara ada bumpy. Ini dia yang menjadi perhatian IWB, bagaimana pembalap seperti Veda yang mampu mengontrol motornya, mampu menaklukkan sirkuit yang notabene tidak mudah. Dengan 20 tikungan, kombinasi yang tricky, di mana 11 ke kiri dan 9 ke kanan, akan tetapi ban justru rakus pada tikungan ke kanan, menjadi bukti bagaimana sulitnya sirkuit ini, betapa demandingnya sirkuit ini, akan tetapi Veda dengan luar biasa mampu menjadi pembalap yang merangsek di posisi keempat pada saat kualifikasi. Ini adalah raihan yang fantastis. Kita nggak usah ngomong hasilnya race nanti, tapi dengan time attacking di posisi keempat, ini adalah sebuah pencapaian yang perlu kita acungin jempol. Ini adalah sebuah informasi buat sampean, bagaimana update kualifikasi yang bisa kita share ke sampean, di mana Veda mampu mengungguli beberapa seniornya, dari Fernandez sekalipun, dari Pini sekalipun. Semuanya dibabat oleh Veda pada saat time attacking. Akhirnya Kang Mas, kita menjadi semakin yakin bahwa memang pembalap ini luar biasa. Kita menjadi semakin yakin, kita makin pede Veda nanti race akan mampu merangsek di posisi ke depan. Semoga saja demikian. Nah, teman-teman semuanya, jalannya kualifikasi kemarin memang tidak mulus, tapi juga luar biasa. Sebab jika Veda tidak di-cancel ya untuk lap time-nya, sangat terbuka sekali. Veda bisa saja akan start di posisi terbaik ketiga. Karena kita perhatikan Cak pada the end of the lap ya, time attacking yang terus dilakukan oleh Veda dan juga persaingan antara Pini, antara Carpe, Veda ini memang betul-betul tidak tertinggal dari para seniornya, dari para veterannya. Bahkan pada saat the end of the lap, teman-teman, dia nongkrong di posisi keempat dengan jarak 0,7 detik. Ini kan luar biasa. Jadi teman-teman semuanya, dari analisa IWB, kita menemukan Veda ini super strong pada tikungan pertama. Jadi setelah straight ya, di tikungan pertama T1 sektor 1, Veda unbeatable. Veda seperti di liga berbeda. Nggak percaya kan sampean? Kemarin kan IWB sudah share ke sampean ya mengenai bagaimana Veda yang mampu nempel ketat Quiles. Akan tetapi pada kualifikasi kemarin justru Cak, Quiles dilempar Cak ke belakang oleh Veda, dan Veda menghadapi tekanan para seniornya, akan tetapi Veda finally menjadi king of the king pada T1. Menarik kan? Jadi seperti apa kira-kira kekuatan Veda dan di mana kelemahannya? Seperti biasa, IWB akan share ke sampean detailnya, dan inilah presentasi IWB yang IWB share ke sampean. Sama itu saja di sini, Cak. Ini adalah kualifikasi final, di mana bisa kita lihat bagaimana kondisi sirkuit di kota Amerika. Maka dipastikan bahwa ternyata dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya, kondisi dari groundnya itu cukup dingin ya. Jadi kalau sebelumnya di atas 40 derajat Celcius, ternyata pada saat kualifikasi kemarin dipastikan groundnya 37 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 42% dan cloudly partly ya. Jadi ada mendung Cak, dengan kondisi kalau kita lihat di sini ada 19 derajat Celcius. Nah, teman-teman, ketika udara sekitarnya cukup dingin, teman-teman, dan groundnya tidak terlalu juga panas, maka di sini teman-teman harus tahu bahwa pembalap harus bisa mengatur seperti apa gripnya, seperti apa bannya, karena memang pada kondisi yang agak cenderung dingin, ban akan lebih gampang untuk crash atau lost traction. Jadi ini adalah sesuatu yang dikalkulasi betul oleh para pembalap, dan kita cukup surprise bagaimana Veda yang notabene rookie baru pertama di sirkuit ini mampu ngacak-ngacak di barisan depan. Nah, teman-teman, pada saat kemarin bisa kita pastikan pertarungan untuk meraih posisi start Carpe menjadi penguasa menorehkan waktu 2 menit 12.107 detik, dan ini adalah sebuah raihan yang impresif, Cak. Untuk lap time segini memang luar biasa kencang, teman-teman semuanya. Jadi memang race pace kemarin memang sangat kencang, dipastikan demikian teman-teman. Dan kedua adalah government. Artinya memang pertarungan di sini Cak, sepertinya agak rata antara Honda dan juga KTM. Veda yang sebelumnya kita lihat agak terpuruk di hari pertama, yang sebenarnya bisa kita analisa bahwa memang Veda
mencoba untuk meraih atau berusaha untuk belajar, mencari bagaimana race yang lainnya, bagaimana dengan breakingnya, dan ternyata memang Veda adalah pembalap yang super talented ya teman-teman. WP pastikan Veda adalah pembalap yang berbakat sekali dan terbukti pada saat di hari kemarin. Baru hari kedua istilahnya Cak ya, sudah mampu ngacak-ngacak depan, sudah mampu menantang para pembalap veteran Moto3 dan terbukti di sini Veda menorehkan waktu yang sangat tajam dan terpaut 0,7 detik dibandingkan dengan Carpe. Ini pun ada case di mana Veda jika tidak menginjak garis hijau Cak, membuat akhirnya Veda harus puas di posisi keempat. Dan kelima Pini teman-teman. Oke, IWP akan coba share kesampaian aja yang mungkin lebih ke data. Jadi kita bisa lihat seperti apa mapping dari kemampuan masing-masing timnya dan juga bagaimana pertarungan antara Honda dan juga KTM, Cak. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Kita lihat bagaimana data yang bisa share kesampaian Gorman yang menunggang Honda dan juga Veda pastinya, Cak, yang juga menunggang Honda, dan ternyata Kang Mas, Veda pun bahkan mampu mengungguli Pini yang notabene menggunakan Leopard Racing Honda. Ini gila, Cak. Makanya teman-teman WP katakan ini adalah pembalap yang super luar biasa. Kita harus berbangga sekali lagi. WP nggak pernah menyangka Veda bisa start di posisi keempat. Yang keenam adalah Joel Esteban. Lalu ketujuh, bahkan Adrian Fernandez pun harus nyerah dengan kemampuan Veda, kecepatan Veda. Fernandez start di posisi ketujuh. Kemudian bahkan Quiles pun harus menyerah dengan Veda. Yang notabene secara lap time-nya pun bahkan teman-teman bisa perhatikan di sini. Lap time dari Quiles ini adalah 2 menit 12,996 detik, dan ini adalah batas di mana 1 hingga 8 ini memiliki pace yang luar biasa. Nobody can match teman-teman semuanya. Sebab sama lihat di sini bahwa dari 1 hingga 8 temboknya adalah 12 detik. Sama bisa bayangin aja dari Carpe hingga di sini Quiles, para pembalap semuanya 2 menit 12 detik, dan di sini Veda mampu masuk di jajaran tersebut. Artinya race pace-nya memang tidak bisa kita pungkiri, luar biasa. Sekali lagi kita berikan acungan jempol. Jadi teman-teman, setelah dari Quiles, sebab ya ini yang menjadi fakta buat sampean. Setelah Quiles, dari Salmela, semua pembalap sampai Oshii pun semua pembalap berada atau bermain di angka 2 menit 13 detik. Ya ini ya teman-teman semuanya bisa lihat ya untuk lap time-nya. Jadi kita bisa simpulkan bagaimana kecepatan pembalap 1 hingga 8 yang memang in another level. Dan terakhir adalah Morelli, bahkan Mitani pun teman-teman berada di posisi ke-12 startnya ya. Jadi itu Cak yang bisa kita share, dan next teman-teman dari sini kita lihat seperti biasa untuk analisisnya seperti apa. Nah ini Cak, IWP ingin share kesampaian bagaimana kekuatan Veda. Bagaimana Veda mampu mengoptimalkan ketika kondisi ban dingin pun dia mampu time attacking. Ini adalah gambaran bersampean bagaimana jalannya kualifikasi yang bisa memberikan kita semacam bayangan. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa Carpe menorehkan best lap-nya pada saat kualifikasi di lap kelima. Kita lihat di sini Cak ya. Jadi 2 menit 12,107 detik itu pada lap kelima. Jadi time attacking. Sementara O'Gorman ya menorehkan best lap-nya itu di lap ke-6. Kemudian Perone menorehkan best lap-nya pada lap kelima, akan tetapi Veda langsung bisa menorehkan best lap-nya, time attacking-nya pada lap ketiga. Artinya apa? Artinya Veda ini jika kita lihat dengan ban yang cenderung baru, dia memiliki kekuatan ya teman-teman, dia memiliki kemampuan untuk merasakan maksimum feeling dari traksi ban depannya. Padahal nggak mudah ya teman-teman, pada saat ban cenderung dingin, itu biasanya traksinya kurang maksimal. Tapi Veda di sini ternyata mampu mengoptimalkan traksi ban pada kondisi yang cenderung untuk suhu atau temperatur bannya ini tidak terlalu yang optimalnya. Makanya kalau kita lihat kemarin di Brasil, bagaimana Veda yang ganti ban langsung attacking, dan pada lap kelima tersebut membuat Veda mampu merangsek dan mengalahkan Carpe. Itu adalah gambaran kesampaian bagaimana kuatnya feeling Veda pada saat menggunakan ban yang cenderung dingin pun dia bisa sangat kencang sekali. Ini luar biasa. Nah teman-teman, dari sini kita akan lihat bagaimana dengan fast lap sequence-nya. Nah teman-teman, kita intip di sini Cak. Nah untuk fast lap sequence, di sini bisa kita lihat bahwa pertama pada menit keempat, Marco Morelli menorehkan waktu 2 menit 14. Dari sini langsung dipertajam oleh Joel Kelso. Dan kemudian Pini langsung merangsek, dan di sini juga Veda mampu menjalankan tugasnya pada menit keempat ya 36. Ternyata Veda menorehkan best lap-nya tapi ditumbangkan oleh Carpe. Jadi di sini Cak, dengan fastest lap sequence ternyata Veda juga menempatkan namanya di sana yang bisa menorehkan
best lap-nya. Artinya memang sekali lagi Veda memiliki rasa confident dan juga skill yang di atas rata-rata, Cak. Nah, ini dia best partial time, Cak. Ini yang paling Bibi suka karena di sini biasanya kita bisa memantau seperti apa kecepatan para pembalap, seperti apa pace para pembalap. Karena teman-teman dari sini pula kita akan tahu di mana strength point dan di mana kelemahan dari pembalap tersebut. Dan di sini, Cak, akhirnya pada T1 ini menjadi penegas bagaimana kuatnya pembalap Gunung Kidul ini, Mas. Gila, Mas. Jadi teman-teman sampean pasti tahu ya, kemarin Ibu sudah share ke sampean bagaimana tentang data ini. Untuk yang best partial time-nya, di mana Veda tempel ketat Quiles di T1. Kemarin sempat ada beberapa komen-komen ya, Cak ya. Seperti kurang paham ya maksud IWB dan juga mungkin taunya adalah siapa tercepat. Ini adalah data real, di mana data ini bisa memberikan gambaran ke kita bagaimana kekuatan para pembalap tersebut dan bagaimana potensinya jika nanti dioptimalkan pada saat race. Nah, teman-teman, di sini pada T1 ternyata Veda menjadi king of the king dengan 37,056. Nobody can match the speed. Tidak ada satupun pembalap mampu menumbangkan kekuatan dari Veda pada T1. Ingat, Mas, T1 adalah gabungan sektor pertama, di mana T1 ini merupakan sirkuit setelah straight. Dan artinya, Cak, Veda memiliki kekuatan stability braking yang luar biasa. Veda mampu mengerem dengan sangat dekat. Dan ini tidak mampu dijabarin bahkan dengan Carpe sekalipun, Gorman sekalipun, Esteban, apalagi the same bike seperti Pini. Ya, Gorman juga sama, Cak. Tapi Pini dan juga Adrian Fernandez adalah para pembalap veteran yang sangat terkenal, adalah orang yang diberi motor Honda terbaiknya pastinya, Cak. Dan bahkan Quiles pun yang kemarin the king of the king pada T1 mundur di posisi ranking ke-6. Dan artinya apa? Artinya Veda memiliki improvement yang signifikan. Jadi Veda memang sangat kuat sekali pada T1. Tanda dia memiliki feeling yang sangat kuat pada front end-nya. Dia memiliki kekuatan pada saat entry corner pada tikungan pertama setelah straight. Ini adalah sesuatu yang akan pastinya dioptimalkan oleh Veda. Apakah ini because of the bike? WP pikir nggak juga, Cak. Karena jika kita komparasikan, Veda ini menggunakan the same bike dengan Mitani Sang. Nah, Mitani ya. Jadi Zen Mitani yang menggunakan motor sama dan diracik oleh teknisi yang sama, yakni Honda, ya, Honda Asia maksudnya, Cak, hanya nangkring di posisi ke-18 alias paling buncit, Cak. Artinya sekali lagi Veda memang luar biasa ya dengan skillnya dan talentanya, feelingnya bisa kita katakan Veda raja di T1. Nah, bagaimana dengan T2? Ini dia, Cak. Pada T2, Veda adalah pembalap yang sangat lemah di sini, Cak. Nah, bisa kita pastikan ya, Veda ini memang pembalap yang cukup hati-hati. Dan tentu saja, untungnya, Cak ya, Veda ini memiliki strong point pada T1. Sektor kedua pun ternyata dia tidak bisa mengoptimalkan motornya. Dan memang, Cak, T2 ini adalah very fast corner. Sangat gampang para pembalap melakukan kesalahan. Di sini Carpe ternyata menjadi king of the king, disusul oleh Esteban ya teman-teman. Artinya memang Carpe ini adalah pembalap yang sangat konsisten pada semua sektor. Jadi kalau kita lihat dari sini, potensi Carpe juara di kota Amerika terbuka. Kalau kita lihat dari data, sekali lagi data yang berbicara, tapi namanya race is race, di mana bisa saja akan ada sesuatu special happen. Kita nggak tahu di race nanti seperti apa. Nah, teman-teman, Carpe menjadi king of the king, ya, jadi menjadi raja di T2, disusul Esteban, kemudian Perone dan Gorman, kemudian Salmela. Dan teman-teman sekali lagi kalau kita ngomongin mengenai Gorman ini memang juga konsisten, Cak. T1 kuat, T2 kuat. Kemudian Salmela juga bagus, Fernandez pun bagus. Tapi di sini, Cak, Veda menjadi pembalap yang bahkan dengan Mitani pun dia kalah, Cak. Jadi Veda memiliki kelemahan sangat kuat pada T2 dan kemudian dia memperbaiki diri pada T3. Di sini, Cak, T3 merangsek kembali. Veda menorehkan waktu yang juga cukup baik. Tapi untuk rankingnya Veda nongkrong di posisi terkencang ke-8, Mas. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari sini, Mas, bisa kita pastikan bahwa Veda lemah sekali pada T2, tapi terkoreksi bagus banget pada T3. Dan finally pada T4 pun strong kembali, Cak. Jadi di sini, Cak, Veda menorehkan waktu 25,297 pada T4. Dan sekali lagi, ternyata memang Veda memiliki kekuatan pada last corner. T1 kuat, T4 kuat. Ini mirip banget dengan Brazil. Dimana kalau kita perhatikan Veda nongkrong di posisi kedua setelah Oden. Dan ini adalah salah satu kelebihan Veda. Sekali lagi kalau kita ngomongin mengenai kekuatan braking,
Veda very strong, T1 strong, T4 strong, tapi T3 oke, akan tetapi T2 terpuruk. Jadi untungnya ya teman-teman, Veda walaupun kalah di T2, teman-teman, akan tetapi T1 very strong dan T4 juga strong. Jadi memang kalau kita melihat dari karakteristik sirkuit, kemudian juga kalau kita lihat dari layout sirkuit, tidak ada pembalap yang sangat kuat di semuanya. Ya, jadi memang pasti ada kombinasi di mana Carpe kuat pada T2, T3, akan tetapi Carpe pada T4 agak lemah. Dia dalam posisi keempat. Disinilah menjadi gambaran ke kita semuanya bagaimana nanti perjalanannya, sebab jika kita melihat secara ideal lap-nya ya, jadi ideal lap time dan best lap time-nya, maka Veda nongkrong di posisi keempat, dan ini adalah gambaran betapa Veda memang memiliki talenta luar biasa, bagaimana Veda mampu mengalahkan kekuatan seniornya pada T1, T4 juga sangat kuat. Ini adalah good news untuk kita semuanya yang pastinya Cak, dengan melihat dari sini maka jika Veda bisa memperbaiki di T2 ini, maka kita optimis Veda bisa masuk top 5 jika memang bisa melakukan dengan baik untuk menutupi kelemahan T2 dan T3 ini. T1 udahlah, kita nggak usah ragu, dan ini artinya T1 ini akan membuat Veda memiliki kekuatan pada saat overtake di setelah straight ya, di entry corner setelah straight. Pada T1 ya tikungan 1 dan juga sektor di sana aja. Oke, gitu teman-teman semuanya, dan akhirnya bisa kita pastikan bahwa memang untuk top speed dari motor, Mas Veda bukanlah yang terbaik. Oshii dan Gorman very strong di kota, dan top speed dari motor Hondanya luar biasa 239,1 km per jam. Dan di sana ada KTM juga, akan tetapi Honda untuk top speednya ternyata nongkrong di posisi ketiga penunggang Hondanya ya Cak ya. Kalau lainnya sih kayak Adrian Fernandez itu agak sedikit turun dikit banget. Tapi yang pasti teman-teman semuanya, untuk top speed bukan strong point dari Veda di kota Amerika. Akan tetapi memang kekuatan dari brakingnya. Jadi teman-teman kalau sampai nanya kok bisa Cak Iwan dengan kondisi top speed yang kurang Veda bisa sangat kuat pada T1, ini artinya Mas Veda memang sangat kuat untuk pengeremannya. Itu kira-kira teman-teman semuanya ya. Nah, Kang Mas, sudah padang jinggang ya teman-teman. IWB beberkan step by step pelan-pelan ya, dan IWB selalu tekankan kesampaian. Apa yang ada di sana, apa yang bisa kita lihat di sana adalah gambaran kekuatan dari masing-masing pembalap. Di mana kelemahannya, di mana kekuatannya, itu bisa menjadi gambaran ke kita bahwa pembalap tersebut punya potensi untuk mungkin merangsek ke depan kek, atau mungkin di posisi kelima kek pada saat final race nanti. Semuanya tergambar. Sebenarnya demikian. Akan tetapi tentu saja Mas, semuanya tergantung dari bagaimana manajemen ban nanti. Karena sama tahu sendiri kan, ini ada sirkuit yang very long circuit. 5 km lebih, dan itu tentu menguras ban yang sangat luar biasa. Kombinasi 20 tikungan, 9 ke kanan dan 11 ke kiri. Ini nggak mudah. Makanya kita berharap nantinya Veda akan mampu mencoba untuk memanage bannya. Karena memang dari beberapa informasi kemarin Cak, BB melihat Veda menggunakan kombinasi ban, depannya medium dan belakang soft. Depannya menggunakan SC2, belakangnya SC1. Dan apakah nanti Veda nyaman pada saat race? Tentu kita belum tahu. Apakah nanti Veda menggunakan SC2 semuanya? Kita juga belum tahu. Sebab pastinya ada kalkulasi Cak. Ada perhitungan dari tim bagaimana ketika nanti pembalap akan memaintain. Apakah nanti langsung attacking, kemudian mencoba untuk melarikan diri, tapi untuk 250 cc sangat-sangat kecil kemungkinan seperti itu. Sebab dari pengalaman kita dengan power motor yang sangat identik ya teman-teman, nggak terlalu yang melonjak jauh, biasanya pembalap akan sulit untuk melepaskan diri dari rombongan. Makanya yang menjadi fokus kita adalah bagaimana Veda supaya tidak tertinggal dari rombongan, dan bagaimana Veda secara startnya bagus. Itu yang menjadi harapan kita, sebab sekalinya kecolongan Cak, biasanya sulit sekali untuk recovery dengan kondisi motor yang sangat mirip. Tapi ingat Mas, Veda adalah pembalap yang memiliki kekuatan slipstream. Veda juga memiliki kekuatan hard braking. Dan WB cukup pede kalau Veda bisa melepaskan diri dari rombongan yang mungkin ngerecokin dia nantinya di belakang maksudnya ya. Karena kalau kedodoran di belakang ini susah. Tapi kalau Veda bisa pada pack pertama atau pack kedua, WB cukup yakin Veda bisa memaintain dan Veda akan finish di posisi kelima besar. Semoga saja demikian Cak. Kok jadi Cak Iwan malah ini ya menaikkan targetnya ya, gara-gara performa Veda seperti itu ya, kita jadi kayak pede Mas ya. Doakan Veda teman-teman, kita pantau terus nanti. WB akan update sampai seperti apa jalannya race nantinya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Veda nanti lancar jaya dan kita bisa melihat pembalap kebanggaan kita at least masuk 7 besar. Tapi kalau feeling IWB sih dengan kondisi Veda seperti ini, kalau bisa memaintain banyak tanpa ada masalah seperti di Brazil kemarin,
cukup pede IWB bisa masuk 5 besar karena skill Veda no doubt tidak diragukan memang luar biasa. Silahkan sama komen di bawah, Cak. Kira-kira sama setuju nggak dengan opini IWB? Sama komen di bawah. Dan seperti biasa, sama suka video, sama like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas, sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.